Nomor 1, perhatikan pernyataan berikut. A. Pendidikan yang membina peserta didik agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu. B. Proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik menghasilkan perubahan holistik dalam individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. C. Suatu teknik bermain yang terorganisir dan bersifat kompetitif. D. Olahraga semata-mata suatu teknik permainan terorganisasi yang menempatkannya lebih dekat kepada istilah pendidikan jasmani. Bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan melalui berbagai kegiatan jasmani yang bertujuan mengembangkan secara organik, neuromuskuler, intelektual, dan emosional. Dari pernyataan di atas, manakah yang merupakan pengertian pendidikan olahraga? A. A, B, C. B. A, B, D. C. A, C, D. D. A, D, E. E, C, D, E. Jawaban C, A, C, D. Coba kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk option A, pendidikan yang membina peserta didik agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu itu adalah pengertian dari pendidikan olahraga. Karena kata kunci dari sana yaitu cabang-cabang olahraga. Di salah satu cabang olahraga dikuasai untuk dipertandingkan atau untuk menghasilkan suatu prestasi itu adalah olahraga. Yang B, proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik menghasilkan perubahan holistik dalam individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Itu adalah pendidikan penjas atau pendidikan jasmani. Karena kata kunci dari pendidikan jasmani adalah aktivitas fisik. Yang C, suatu teknik bermain yang terorganisir dan bersifat kompetitif. Itu pengertian dari olahraga. Itu kata kuncinya terorganisir dan kompetitif. Artinya bersaing. Yang option D, olahraga semata-mata suatu teknik permainan terorganisasi yang menempatkannya lebih dekat kepada istilah pendidikan jasmani atau pengertian dari pendidikan olahraga. Yang E, bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan melalui berbagai kegiatan jasmani yang bertujuan mengembangkan secara organik, neuromuskuler, intelektual, dan emosional. Itu adalah pengertian dari penjas atau pendidikan jasmani. Jadi yang diminta adalah pengertian dari pendidikan olahraga. Bagaimana teman-teman? Ini sudah paham ya? Kalau untuk penjas, pendidikan jasmani lebih mengarah kepada aktivitas fisik gerak. Sedangkan untuk pendidikan olahraga lebih mengarah kepada prestasi atau kompetitif atau pertandingan. 2. Apa perbedaan pendidikan jasmani dan kesehatan ditinjau dari pengembangannya? A. Pendidikan jasmani diarahkan untuk mengembangkan individu anak secara menyeluruh, sedangkan pendidikan kesehatan untuk mencapai perubahan perilaku individu, keluarga, dan masyarakat dalam membina dan memelihara perilaku sehat untuk mewujudkan derajat kesehatan optimal. B. Pendidikan jasmani membentuk bagian tubuh tertentu sesuai dengan fungsi kecabangan yang dikembangkannya secara optimal, sedangkan pendidikan kesehatan tercapainya perubahan perilaku individu, keluarga, dan masyarakat dalam membina dan memelihara perilaku hidup sehat. C. Pendidikan jasmani menitik beratkan pada sistem penilaian final skor, sedangkan pendidikan kesehatan menitik beratkan pada penilaian gain skor untuk menilai hasil belajar anak. D. Pendidikan jasmani dirancang sebagai kebutuhan anak, sedangkan pendidikan kesehatan dirancang untuk mencapai intensitas kerja fisik sehingga melebihi kemampuan optimal. Pendidikan jasmani membentuk bagian tubuh tertentu dengan fungsi kecabang yang dikembangkan, sedangkan pendidikan kesehatan merubah perilaku individu, keluarga, dan masyarakat untuk berlaku hidup sehat. Jawaban A. Pendidikan jasmani untuk mengembangkan individu anak secara menyeluruh, sedangkan pendidikan kesehatan untuk mencapai perilaku individu, keluarga, dan masyarakat dalam membina dan memelihara perilaku sehat untuk mewujudkan derajat kesehatan optimal. Tadi sudah kita bahas ya teman-teman, kalau penjas itu intinya adalah keterampilan gerak dasar, sementara untuk kesehatan adalah kesadaran untuk sehat dan tujuannya adalah mewujudkan derajat kesehatan. 3. Mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menguasai keterampilan gerak dasar yang akan mendorong partisipasi peserta didik
dalam melakukan berbagai aktivitas jasmani, merupakan salah satu tujuan pendidikan jasmani. Bagaimana kondisi ideal yang harus dimiliki peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani dalam pembelajaran PJOK? A. Mudah menyesuaikan diri dengan anggota tim. B. Memiliki motivasi tinggi dalam setiap penampilan. C. Antusias dalam melaksanakan pola hidup sehat. D. Mampu bekerjasama dengan anggota tim. E. Menghargai kelebihan lawan. Jawaban B. Memiliki motivasi tinggi dalam setiap penampilan. Kata kunci dari soal itu adanya pengembangan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menguasai keterampilan gerak dasar. Jika seseorang atau peserta didik sudah memiliki motivasi yang tinggi, maka kepercayaannya dirinya itu akan kuat dan setiap penampilannya akan semakin bagus. Misalnya dalam penampilan sepak bola, basket, maupun olahraga lainnya. 4. Salah satu tujuan pendidikan jasmani adalah tubuh memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran jasmani yang optimal. Satu dari komponen jasmani adalah kekuatan otot yang berpengaruh terhadap perubahan anatomis tubuh. Landasan apa yang terkait dengan tujuan pendidikan jasmani tersebut? A. Biomekanis bagi PJOK. B. Fisiologis bagi PJOK. C. Psikologis bagi PJOK. D. Kinestetis bagi PJOK. E. Biologis bagi PJOK. Jawaban D. Kinestetis bagi PJOK. Pembahasan. Coba kita bahas satu-satu ya teman-teman, biar kita paham apa itu biomekanis dan yang lainnya. Biomekanis adalah studi terhadap hukum mekanika sehubungan dengan pergerakan atau struktur dari suatu organisme hidup. Contohnya lari. Nah, lari sama seperti olahraga lainnya adalah suatu keahlian di mana kemajuan bergantung pada pengkondisian yang sesuai dengan perkembangan aktif serta pembangunan gaya lari individual tiap pelari. Jadi bagaimana berlari itu. Kemudian ada fisiologi, adalah salah satu cabang biologi yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan. Jadi mempelajari tentang sistem hidup, maksudnya kehidupan. Kemudian ada psikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku mental atau proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Sedangkan kinestetik adalah kemampuan untuk menggabungkan antara fisik dan pikiran sehingga menghasilkan gerakan yang sempurna. Biologis adalah sesuatu yang berhubungan dengan proses alami dari makhluk hidup seperti kelahiran dan genetik. Dari kata kunci soal, yaitu adanya salah satu komponen jasmani adalah kekuatan otot. Nah, dari kekuatan otot ini bisa kita gabungkan atau kita hubungkan dari pengertian kinestetik. Jika ada pendapat lain dari teman-teman, coba ditulis di kolom komentar ya. 5. Berikut pernyataan yang tepat mengenai hubungan pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan. A. Mengembangkan potensi individu untuk menguasai keterampilan olahraga. B. Membiasakan gaya hidup sehat untuk mengubah perilaku masyarakat. C. Mengembangkan keterampilan diri untuk mencapai derajat kesehatan. D. Mengubah perilaku individu melakukan aktivitas fisik untuk tujuan kesehatan. E. Melakukan aktivitas fisik dalam mencapai tujuan hidup sehat. Jawaban E. Melakukan aktivitas fisik dalam mencapai tujuan hidup sehat. Nah, ini sudah pas ya teman-teman. 6. Pengalaman gerak dasar perlalian yang cepat dari perkembangan berdasarkan kematangan menuju proses yang sangat tergantung pada pembelajaran dalam proses pembelajaran gerak lokomotor berjalan. Manakah implementasi pola gerak dasar yang tepat dilakukan oleh guru PJOK SD? A. Mengajarkan berjalan dengan langkah dan kecepatan yang berbeda. B. Memberikan contoh macam-macam berjalan yang baik dan benar. C. Memvariasikan arah langkah dalam berjalan yang berbeda. D. Mengkombinasikan arah langkah yang berbeda dan ayunan dengan. E. Mengkombinasikan pola gerak langkah dan ayunan. Jawaban C. Memvariasikan arah langkah dalam berjalan yang berbeda. Pembahasan. Untuk jalan itu biasanya bervariasi ya teman-teman. Ada jalan ke depan,
Ada jalan ke belakang, samping kiri, samping kanan, kemudian divariasikan. Untuk kelas 3 yaitu dikombinasikan. Untuk kelas 4, 5 dan 6 itu lebih mengarah kepada kombinasi dari berbagai gerakan. 7. Aktivitas fisik berupa olahraga menimbulkan perubahan terhadap organ-organ tubuh manusia. Perubahan fisiologis terjadi akibat dari latihan. Efektivitas latihan akan terlihat apabila denyut nadi berada pada zona A. Recovery, B. Istirahat, C. Pulih asal, D. Latihan, E. Maksimum. Jawaban latihan. Coba kita bahas satu-satu. Apa itu recovery? Recovery adalah pengembalian kondisi tubuh sebelum pertandingan. Kemudian ada denyut nadi istirahat, itu ada denyut nadi saat seseorang melakukan aktivitas fisik yang minimal, artinya tidak sedang berolahraga, tidak sedang melakukan pekerjaan fisik, tidak sedang berada dalam kondisi emosional dan sebagainya. Karena dalam keadaan emosional, denyut nadinya akan meningkat. Kemudian ada pulih asal, sudah kembalinya denyut nadi pada nadi normal. Nadi-nadi latihan itu denyut nadi saat olahraga, kemudian dihitung denyut nadi saat latihan tersebut. Kemudian ada denyut nadi maksimum, adalah denyut nadi tertinggi dicapai selama latihan maksimal. Denyut nadi maksimum adalah 220 dikurangi usia kita saat ini. Nah, ini lebih mengarah pada denyut nadi latihan ya teman-teman, karena di saat denyut nadi latihan itu nampak perubahan dari denyut nadi antara istirahat dengan latihan. 9. Dalam pembelajaran PJOK SD lebih menekankan pada kemampuan pola gerak dasar anak. Manakah pernyataan yang tepat mengenai tahapan-tahapan proses pembelajaran gerak dasar manipulatif? A. Menangkap bola lambung dengan kedua tangan, menangkap bola yang menggelinding di lantai, dan menangkap bola lambung dengan satu tangan. B. Menangkap bola yang digelindingkan di lantai, menangkap bola lambung dengan satu tangan, dan menangkap bola lambung dengan dua tangan. C. Menangkap bola lambung dengan kedua tangan, menangkap bola lambung dengan satu tangan, dan menangkap bola lambung yang digelindingkan di lantai. D. Menangkap bola lambung dengan satu tangan, menangkap bola yang digelindingkan, dan menangkap bola lambung dengan kedua tangan. E. Menangkap bola yang digelindingkan di lantai, menangkap bola lambung dengan kedua tangan, dan menangkap bola lambung dengan satu tangan. Gerak manipulatif adalah gerak yang menggunakan objek. Nah, untuk gerak ini pada anak itu lebih mudah ke sulit. Jadi yang untuk mudahnya itu yang pertama gerak menangkap bola yang digelindingkan di lantai. Pada umumnya anak berusaha pertama kali melakukan pengendalian satu objek ketika mereka duduk di atas lantai dengan kaki menyebar terpisah. Kemudian digelindingkan bola dan ditangkap. Nah, itu gerakan yang paling mudah. Kemudian di gerakan yang kedua, menangkap bola dengan kedua tangan. Itu udah mulai sedang ya teman-teman. Kemudian dilanjut dengan menangkap bola dengan satu tangan. Jadi gerak yang agak sulit dibanding gerak kedua tangan, menangkap kedua tangan dan menangkap bola yang digelindingkan. 10. Penilaian keterampilan gerak dasar paling umum di sekolah yang dilakukan guru cenderung untuk mengetahui seberapa jauh, seberapa cepat, dan seberapa menguasai peserta didik mampu melakukan. Mengapa cara tersebut tidak efektif dalam menentukan kualitas gerak peserta didik? A. Menilai hasil gerak tanpa feedback untuk perbaikan gerak. B. Menilai keterampilan gerak dasar berdasarkan kuantitas. C. Penilaian tersebut bersifat kepelatihan bukan pengajaran. D. Penilaian tersebut harusnya performa atlet bukan peserta didik. E. Seharusnya penilaian bertujuan untuk memeriksa hasil belajar gerak. Jawaban A. Menilai hasil gerak tanpa feedback untuk perbaikan gerak.
Untuk membuat gerak berkualitas, perlu latihan-latihan untuk memperbaiki gerakan dan menghasilkan gerakan yang efisien. Sementara guru hanya melihat kemampuan peserta didik tanpa melakukan perbaikan dari gerakan peserta didik. Nah, itu nampak di kata kunci soal. Seberapa jauh, seberapa cepat, dan seberapa menguasai peserta didik mampu melakukan. Jadi, guru hanya melihat saja tanpa ada timbal balik kepada anak, tanpa ada perbaikan gerak kepada anak, sehingga tidak efektif untuk meningkatkan kualitas anak. Seharusnya guru melihat gerak anak yang kurang, kemudian diberikan latihan-latihan dan perbaikan dari gerakan-gerakan tersebut sehingga kualitas gerak menjadi bagus. 11. Tujuan pembelajaran menjadi salah satu komponen penting dalam RPP yang harus dipahami dan dirumuskan dengan benar. Manakah dari rumusan tujuan berikut yang memiliki unsur condition dan paling sesuai untuk pembelajaran PJOK? A. Rani mampu mengoper bola ke teman dengan tepat dalam suasana permainan. B. Dodi mampu menendang bola ke gawang sasaran dalam suasana permainan. C. Sinta memahami cara melempar, menangkap, dan memukul bola kasti. D. Peserta didik mampu menendang bola ke gawang dalam suasana permainan. E. Peserta didik mampu menendang bola ke gawang sasaran. Jawaban E. Peserta didik mampu menendang bola ke gawang sasaran. Kata kunci dari soal yaitu condition. Kondisi berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau peralatan yang digunakan peserta didik saat melakukan penilaian. Untuk tujuan ini kita dapatkan dari indikator ya teman-teman. Dan tidak ada tujuan dari pembelajaran itu menyebutkan nama seorang anak, tapi menyebutkan peserta didik atau siswa. Siswa mampu menendang bola ke gawang sasaran. Tidak ada Rani, Dodi, Sinta itu tidak ada ya teman-teman, tapi peserta didik karena peserta didik kita semuanya banyak. Jadi di sini sudah nampak ada audien, ada behavior, ada condition, ada degree dalam komponen tujuan pembelajaran. 12. Tahap perkembangan motorik anak usia 2-7 tahun terdiri dari 3 tahapan perkembangan gerak. Tahap perkembangan gerak untuk peserta didik usia 6-7 tahun adalah tahap A. Matang, B. Pengenalan, C. Dasar, D. Transisi, E. Refleks. Jawaban matang. Pembahasan perkembangan gerak dasar secara kritis berkembang pada usia 2-7 tahun. Namun demikian antara rentang usia 2-7 tahun terjadi 3 tahap perkembangan yang merupakan perkembangan gerakan. Maksudnya perkembangan gerak dasar. Yang pertama itu ada tahap pengenalan, ada tahap dasar, dan ada tahap kematangan. Itu dalam usia 2-7. Jadi 6-7 itu tahap kematangan. 13. Dalam upaya memperbaiki gerakan, peserta didik melakukan proses pengulangan gerak untuk menghasilkan gerak yang efisien. Fase keterampilan gerak manakah yang dilakukan oleh peserta didik tersebut? A. Afektif, B. Otomatis, C. Asosiatif, D. Dinamis, E. Kognitif. Jawaban C. Asosiatif. Apa itu asosiatif? Yaitu gerakan yang dilakukan dengan kemampuan dan masih banyak mengalami kesalahan, kemudian diulang lagi. Untuk pengertian yang lainnya seperti efektif, yaitu gerakan yang lebih mengarah kepada perasaan, pada semangat, atau sikap peserta didik. Kemudian ada otomatis, itu tahapan yang sudah otomatis dan tidak perlu lagi maksudnya jarang terjadi kesalahan, secara otomatis sudah dapat peserta didik melakukan gerakan tersebut tanpa harus berpikir, tanpa harus ada kesalahan. Jadi sudah otomatis mampu melakukannya secara benar. Kemudian ada pengertian dinamis, yaitu gerakan yang dibawa secara tegas, lincah, dan gagah.
Kemudian ada tahap kognitif, itu masih tahap pemahaman, masih tahap berpikir ya teman-teman. 14. Penataan berikut yang tepat mengenai hubungan pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan di sekolah dasar. A. Memahami bentuk-bentuk olahraga permainan sederhana untuk mengembangkan potensi individu. B. Menjaga sikap tubuh dan bergerak secara seimbang dalam rangka pembentukan tubuh melalui permainan sederhana. C. Memahami perlunya memilih makanan bergizi dan jajanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. D. Memahami kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan olahraga sederhana yang dimodifikasi. E. Memahami konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Jawaban A. Memahami bentuk-bentuk olahraga permainan sederhana untuk mengembangkan potensi individu. Dengan adanya olahraga dan permainan, maka tubuh menjadi sehat dan bugar. Maka secara otomatis akan tercipta kesehatan. Itu hubungannya ya teman-teman. 15. Peserta didik mengalami kelelahan setelah melakukan permainan gobak sodor dan menyebabkan rasa pegal pada otot-otot mereka. Kondisi yang demikian disebabkan oleh karena A. Keringat tidak keluar dengan sempurna. B. Penumpukan asam laktat di dalam otot. C. Daya tahan tubuh tidak terlatih. D. Otot tidak sering dilatih. E. Pemanasan yang kurang. Jawaban B. Penumpukan asam laktat di dalam otot. Penumpukan ini dapat muncul karena tubuh kekurangan oksigen untuk memecahkan glukosa dalam darah. Asam laktat terjadi karena pembuangan dari kontraksi otot. 16. Hubungan pendidikan olahraga dan pendidikan kesehatan adalah A. Menerapkan gaya hidup sehat untuk memberikan keteladanan kepada lingkungan sekitar. B. Kesadaran melakukan aktivitas jasmani melalui penguasaan keterampilan olahraga. C. Mengembangkan kemampuan fisik untuk menguasai berbagai cabang olahraga. D. Perubahan perilaku hidup sehat untuk tujuan kesehatan dilakukan melalui aktivitas olahraga. E. Melalui penguasaan keterampilan olahraga didapatkan derajat kebugaran yang baik. Jawaban E. Melalui penguasaan keterampilan olahraga didapatkan derajat kebugaran yang baik. 17. Dalam melakukan pola gerak dasar lempar cakram, hal yang diperhatikan untuk menghasilkan lemparan yang optimal adalah A. Melempar cakram sekuat-kuatnya. B. Cakram dilempar sejajar dengan bahu. C. Searah jarum jam cakram dilemparkan. D. Lempar cakram berlawanan arah jarum jam. E. Dibantu oleh putaran tubuh. Jawaban C. Searah jarum jam cakram dilemparkan. 18. Pada perkembangan anak SD dan awal SMP akan mengalami fase gerak spesialisasi. Dalam rentang usia tersebut terjadi 3 tahap subkembang gerak, yaitu A. Awal dasar pematangan. B. Pembiasaan refleks pre-kontrol. C. Transisi aplikasi pemanfaatan jangka panjang. D. Refleksi dasar spesialisasi. E. Pembentukan informasi penerimaan informasi. Jawaban C. Transisi aplikasi pemanfaatan jangka panjang. Kita bahas yang pertama, tahap transisi dari gerak dasar ke gerak spesialisasi. Yang kedua, tahap aplikasi. Gerak pada bentuk-bentuk keterampilan yang spesialisasi dan menuntut kualitas koordinasi yang lebih baik. Kemudian, tahap pemanfaatan jangka panjang. Pada tahap ini, berbagai kegiatan membutuhkan keterampilan gerak dan dengan kualitas koordinasi yang baik. 19. Tangan lempar diayun dari atas menuju ke bawah lutut. Merupakan cara melempar bola. A. Samping. B. Rendah. C. Lurus mendatar. D. Menggelundung. E. Melambung. Jawaban menggelundung ya teman-teman. 20. Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang melibatkan interaksi antara peserta didik dengan lingkungan yang dikelola berbagai aktivitas fisik. Berikut pernyataan yang tepat mengenai hubungan pendidikan jasmani dengan pendidikan olahraga. A. Pendidikan jasmani dan olahraga melalui aktivitas fisik
memberikan kesempatan mendemonstrasikan kemampuan seseorang. B. Pendidikan jasmani dan olahraga bersama-sama memfokuskan pada prestasi optimal dalam setiap penampilan. C. Pendidikan jasmani dan olahraga melibatkan segala bentuk permainan dan mengembangkan nilai-nilai sportivitas. D. Pendidikan jasmani dan olahraga melibatkan bentuk-bentuk gerakan melalui aktivitas jasmani, permainan, olahraga, dan rekreasi, serta dansa. Pendidikan jasmani dan olahraga bersama-sama memanfaatkan waktu luang untuk melakukan olahraga dan rekreasi. Jawaban A. Pendidikan jasmani dan olahraga melalui aktivitas fisik memberi kesempatan mendemonstrasikan kemampuan seseorang. Demikian teman-teman untuk part 29 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika saya ada kesalahan dalam kunci, mohon koreksinya. Jadi kita sama-sama mengetahui yang benar ya teman-teman. Demikian saja, mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.